Saudara sekalian, selamat datang di channel GBI Miracle Service. Dengan saya GBI akan menyampaikan saudara beberapa kekasih informasi di dalam kepada Kristus saudara Yesus. sekalian. Hari ini kita Selamat boleh menyaksikan. bertemu dan Saat ini kita GBI bersyukur Miracle atas kasih Service dan telah setia dan mengaktifkan anugerah beberapa akun Tuhan. sosial media, yaitu Hari ini kita Instagram boleh dan juga Facebook. lagi mendengar Untuk dan Facebook, saudara berbicara sekalian tentang dapat klik search kematian selalu. Kristus. Shalom, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali di tahun 2021, kita boleh bersyukur, kita boleh memasuki dengan anugerah yang daripada Tuhan. Pada awal minggu ini, kita boleh bersama-sama mendengar pesan Tuhan untuk di tahun 2021. Secara umum GBI memiliki tema besar, yaitu membangun karakter ilahi. Pada saat ini kita boleh mendengar dari apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita untuk mengawali tahun 2021. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-24, dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Ada sesuatu yang istimewa di dalam Mazmur 24 ini, karena Mazmur ini merupakan pujian khusus, penyembahan di bait Allah pada hari pertama di awal tahun yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman purba. Merupakan manifestasi kesiapan hati dan keberadaan seluruh bangsa Israel menyambut hadirat kemuliaan Allah di tahun yang akan dijalani. Pujian ini bentuk pernyataan yang tegas, apapun yang mereka miliki, baik itu kekayaan, baik itu kepandaian, bahkan kehidupannya adalah milik Tuhan. Sehingga menjadikan umat Allah harus mendayagunakan semuanya dengan benar dan bertanggung jawab. Itu sebabnya menjadi ingatan bagi kita bahwa kita tinggal di bumi ini hanya sementara, dan sebentar lagi harus meninggalkan semua di dunia ini. Dan apa yang diingatkan oleh pemazmur, itu sebabnya saya akan bacakan Mazmur ini. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang 5. Demikian bunyi firman Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat keempat berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Apa yang dinyatakan oleh pemazmur untuk kita boleh mengalami hadirat Tuhan, memiliki syarat moral yang harus kita kerjakan. Nah, hari ini firman Tuhan saya beri judul karakter orang percaya. Karakter apa yang harus kita miliki? Di ayat yang keempat, bagian A dikatakan orang yang bersih tangannya.
Langkah yang pertama adalah mari kita review hidup kita. Apakah tangan kita bersih? Kenapa? Orang yang bisa menghampiri Tuhan bukanlah orang yang menggunakan tangannya untuk pekerjaan kotor. Dari ayat ini sebenarnya berbicara tentang citra diri. Bahwa orang yang boleh menghampiri Tuhan adalah orang yang tidak berbuat kejahatan dalam hidupnya. Saya akan kutip dari Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-15. Ayatnya berbunyi demikian. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ini merupakan jawaban bagi kita. Kenapa doa-doa kita tidak pernah didengar oleh Tuhan? Kenapa seluruh pergumulan kita tidak pernah mendapatkan jalan daripada Tuhan? Karena hidup kita hidup di dalam dosa. Ayat ini dengan jelas berkata orang yang bersih tangannya. Kenapa tangan? Karena merupakan sebuah tradisi bahwa tangan digunakan untuk berdoa. Maka Yesaya berkata, meskipun kau berdoa, berkali-kali berdoa, tapi Tuhan berkata, aku memalingkan mukaku. Dan apa yang harus kita lakukan? Saya akan kutip juga dari Yesaya pasal yang ke-33 ayat ke-15. Bunyinya seperti ini. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Bagian yang pertama ini, kita boleh melihat apakah hidup kita setiap hari sudah melakukan kebenaran. Apakah kita sudah berbicara dengan jujur? Apakah kita tidak pernah mengambil untung dari orang lain? Seringkali tanpa kita sadari, kita lakukan kejahatan di dalam hidup kita untuk mencari keuntungan dari orang lain. Nah, hari ini, langkah yang pertama untuk menghampiri takhta hadirat Tuhan adalah review hidup kita. Apakah kita tidak lagi hidup dalam dosa? Langkah yang kedua, ayatnya berkata, dan murni hatinya. Murni hatinya berbicara tentang ketulusan hati. Berbicara tidak ada tipu daya. Maka firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Apakah kita betul-betul memiliki ketulusan hati? Pada waktu kita melakukan sesuatu untuk menolong orang lain, apakah kita memiliki ketulusan hati? Ataukah kita memiliki motivasi yang lain? Tuhan mau kita memiliki ketulusan hati. Kenapa? Karena ayat ini mengacu kepada kekudusan hati, motivasi dan sasaran yang benar. Itu sebabnya di dalam kitab Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Syarat yang tidak bisa kita lewati untuk kita mengalami hadirat Tuhan, mari kita mau memurnikan hati kita. Kita mau jaga hati kita untuk hidup di dalam kekudusan. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Ayatnya berkata, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Berbicara tentang keterikatan kita dengan hal-hal duniawi. Apakah kita lebih mementingkan hal-hal duniawi dalam hidup kita? Kita lebih memegang popularitas, kita lebih memegang keuntungan, kita lebih memegang kekayaan, ataukah kita melakukan sesuatu karena kita butuh orang lain menyanjung kita? Nah, ayat ini dengan jelas mengatakan kepada penipuan. Tanpa kita sadari, kita sering kali kita melakukan penipuan di dalam diri kita. Kita melakukan kebaikan, tetapi sesungguhnya kita sedang mencari keuntungan untuk mendapatkan nama baik di dalam hidup kita. Nah. Dan yang terakhir dikatakan yang tidak bersumpah palsu. Mari kita jaga perkataan kita. Untuk kita tidak melakukan kebohongan di dalam hidup kita. Kita mau melakukan dan mengatakan benar di atas segala-galanya. Kenapa? Nah, sebagai penutup, kita akan lihat di ayat yang kelima. Ayatnya berkata, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi, orang yang bisa mengalami hadirat Allah adalah orang yang hidupnya sesuai dengan karakter Tuhan. Sehingga menerima berkat Tuhan secara berlimpah-limpah. Jelas firman Tuhan berkata, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mari kita mau sungguh-sungguh memperhatikan karakter ini. Karakter bukanlah sesuatu yang bisa didapat begitu mudah. Butuh pergumulan dalam hidup kita untuk mencapainya. Di awal tahun ini bertepatan dengan Mazmur 24. Mazmur 24 di Israel dibacakan setiap awal dari tahun yang baru. Dan hari ini kita boleh mendengar Mazmur 24 ini. Menjadi awal di tahun 2021. Supaya tahun 2021 menjadi tahun berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita boleh berjuang untuk membangun karakter. Menjadi orang yang lepas daripada dosa. Orang yang memiliki ketulusan hati. Dan orang yang memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita boleh berdoa. Kami bersyukur di awal tahun ini Engkau berbicara untuk membuka tahun 2021 supaya karakter kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa, mampukan setiap kami untuk kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Karakter kami yang lama dikikis untuk mengalami karakter Kristus dalam hidup kami. Kami serahkan seluruhnya kepadamu untuk kami boleh
melihat berkat Allah yang berlimpah-limpah itu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Dan kami boleh terima anugerah-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang percaya mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, amin.